Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan kami dalam program podcast Kendari Semakin Maju yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Kendari. Dan pada hari ini saya tidak sendirian, saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Bapak Syarifuddin SE AKMSA. Selamat siang, Pak Kadis. Selamat siang, Pak Kadis Kominfo. Bahagia rasanya kami mengundang Bapak karena lagi sibuk-sibuknya ini. Siap. Mengisi beberapa narasumber bicara masalah UMKM. Tapi hari ini kita akan membahas soal program nasional Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang salah satu programnya adalah soal koperasi merah putih, yang di dalam surat yang sudah diterbitkan oleh Wali Kota Kendari dalam bentuk instruksi Wali Kota Kendari nomor 100.3.4.3 /3263 tahun 2025. Ini adalah tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih dan peraturan Wali Kota Kendari nomor 31 tahun 2025 tentang penyelenggaraan koperasi merah putih di Kota Kendari. Nah, seputaran koperasi merah putih ini kita akan sedikit membahas tentang sebetulnya apa manfaat dan pentingnya daripada kita berkoperasi. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Pertama, sebagaimana disebutkan tadi bahwa penyelenggaraan koperasi merah putih ini adalah bersumber dari instruksi Bapak Presiden. Siap. Yang judulnya adalah percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Jadi waktu itu instruksinya keluar sekitar bulan Maret 2025 dalam rangka mempercepat pembentukan. Nah, di awal kami diperintahkan untuk pertama-tama membentuk satuan tugas percepatan pembentukan koperasi merah putih baik di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota. Nah, kemudian Satgas inilah yang kemudian bekerja diawali dari melakukan musyawarah kelurahan khusus sekota Kendari. Jadi kami di Kota Kendari itu ada 65 kelurahan. Kemudian kami fasilitasi untuk penyelenggaraan musyawarah kelurahan khusus untuk membentuk koperasi kelurahan di masing-masing kelurahan. Walaupun kami tahu bahwa di dalam instruksi itu ada 3 mekanisme sebenarnya dalam membentuk koperasi kelurahan merah putih. Yang pertama itu mekanisme pendirian baru, kemudian ada menggabungkan yang beberapa koperasi yang ini yang ada, kemudian yang ketiga itu menghidupkan yang selama ini sudah bangkrut atau sudah mati suri atau segala macam. Namun kami di Kota Kendari memilih jalur yang pertama, yaitu pendirian baru. Nah, kemudian musyawarah kelurahan itu kami lakukan di 65 kelurahan. Dalam hal ini mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para RW, para RT, kemudian difasilitasi oleh masing-masing lurah untuk kemudian bagaimana membentuk kepengurusan atau memilih pengurus dan pengawas. Nah, di dalam instruksi Bapak Presiden itu disebutkan bahwa untuk pengurus itu jumlahnya itu jumlah ganjil atau minimal 5, bisa 7, bisa 9 untuk pengurusnya, 11 pengurus. Nah, kemudian untuk pengawas itu juga jumlah ganjil minimal 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi kalau untuk pengawas, khusus untuk pengawas itu ketua pengawas adalah ex officio lurah di masing-masing kelurahan. Nah, sedangkan untuk pengurus itu persyaratannya cukup yang penting yang bersangkutan itu memiliki pengetahuan tentang koperasi, kemudian mau membangun usaha koperasi, kemudian tidak memiliki hubungan yang semenda atau hubungan sedara di antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain. Nah, alhamdulillah kemarin Kota Kendari itu sekitar tanggal 25 Mei waktu itu, walaupun ditargetkan itu kan paling lambat 31 Mei harus selesai musyawarah kelurahan khusus, kami Kota Kendari tanggal 25 Mei itu sudah selesai seluruhnya 65 kelurahan. Mantap ya. Kemudian dokumen musyawarah kelurahan khusus inilah yang kemudian kami sampaikan ke notaris, kemudian notaris membuatkan akte notaris dan akte SK pengesahan AHU.
Ya, ya, Jadi dua ya. hal itu menandai bahwa koperasi ini sudah terbentuk Resmi, secara administrasi atau kelembagaan yang sudah terbentuk. Dan alhamdulillah kami di Kota Kendari itu tadi musyawarahnya 25 Mei, sekitar tanggal 23 Juni, walaupun targetnya itu 30 Juni, kami 23 Juni itu sudah seluruhnya terbit akte notaris maupun SK pengesahan AHO. Nah, ini kemudian tahap selanjutnya setelah itu kemudian dilaunching oleh Bapak Presiden. Jadi dilaunching oleh Bapak Presiden, dijadwalkan waktu itu 12 Juli atau bertepatan dengan Hari Koperasi, namun karena pada saat itu Bapak Presiden sedang berada di luar negeri, digeser ke tanggal 19 Juli. 19 Juli kemudian dilaunchinglah seluruh Indonesia KDKMP. Ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 80.083. Se-Indonesia. Nah, Kota Kendari sendiri berjumlah 65 KKMP karena kami tidak memiliki desa gitu, sehingga itu adalah koperasi kelurahan di masing-masing kelurahan. Iya. Nah, tahap selanjutnya setelah tahap launching kemarin 19 Juli, tahap selanjutnya ini adalah tanggal 28 Oktober nanti akan di launching untuk operasionalnya, koperasi kelurahan Merah Putih. Nah, prinsip dasar yang paling penting adalah prinsip dasar di koperasi itu adalah semangat kebersamaan dan gotong royong. Kalau kata Bapak Presiden itu bahwa lidi itu kalau cuma satu tidak bisa kuat, tapi kalau digabungkan beberapa lidi sehingga dia menjadi kuat. Nah, itulah tadi diwujudkan semangat gotong royong dan semangat kebersamaan itu diwujudkan dalam kita berkoperasi. Ya. Jadi semangat gotong royong ya. Kemudian instruksi Bapak Presiden ini diinstruksikan kepada para gubernur dan wali kota. Dan alhamdulillah pimpinan kita, Ibu Wali Kota itu begitu respon dan kemudian memerintahkan kepada kami, ada satu kalimat poin sampai oleh Ibu Wali Kota waktu itu adalah diminta kepada kami untuk mengawal. Jadi mengawal mulai dari sisi kelembagaannya, pengawasnya, pengurusnya, termasuk sistem operasional digitalisasinya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu diminta secara langsung oleh Bu Wali kepada kami, jajaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk bagaimana tadi amanah yang diberikan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wali. Nah, setelah itu, setelah kami mendapatkan perintah itu, karena Kendari ini selalu sesuai dengan Kendari yang semakin maju. Jadi saya ketika menerima amanah itu, yang pertama terpikir oleh saya adalah bagaimana koperasi ini berbeda seperti mindset kita tentang koperasi. Karena mindset kita tentang koperasi selama ini adalah, mohon maaf, kadang hanya kita berbicara koperasi itu hanya sebagai tempat meminjam. Tempat meminjam. Kemudian identik juga kadang-kadang yang bergotong royong itu hanya ketuanya saja. Atau yang bekerja itu hanya ketuanya yang lain saja. kurang aktif, ketuanya aja yang aktif. Nah, oleh karena itu kemarin ketika menerima amanah, yang pertama saya pikirkan adalah bagaimana sistem operasional digitalisasinya. Karena itu menjadi syarat, karena saat ini kan tidak mungkin lagi kita bicara, mohon maaf, kayak pembukaan koperasi yang dulu-dulu itu. Saatnya sudah tidak bisa, saat ini tidak bisa lagi kita gunakan. Oleh karena itu sejalan dengan tadi semboyan kita Kendari Semakin Maju, kami coba menginisiasi bagaimana sistem digitalisasi di Koperasi Kelurahan Merah Putih itu semua terinstall sistem itu, sehingga nanti memudahkan bagi dia dalam operasional, baik dalam bertransaksi, kemudian nanti membuat laporan keuangan koperasi itu, kemudian nanti untuk melakukan RAT, sehingga pengelolaan koperasi ini betul-betul transparan dan bisa diketahui oleh semua publik. Karena prinsip dasar koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi benar-benar di Kota Kendari ini rupanya sudah terbentuk semuanya ya. Sudah terbentuk. Dan melalui kepemimpinan Pak Kadis, ini semua tim dari Dinas DPKW ini itu gerak cepat ya, sehingga bukan hanya sudah terbentuk, tapi sudah terdigitalisasi, dan nanti operasionalnya nanti akan di-launching tanggal 28 Oktober nanti secara nasional. Artinya jadi, setelah di launching dan nanti akan juga diresmikan pengelolaannya, berarti secara otomatis nanti akan berjalan secara keseluruhan. Keseluruhan. Tadi segera, jadi bukan kami saja yang bekerja di DPKW ini, tapi berkaitan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih, sebagaimana saya sebutkan di awal, ada namanya Satgas. Ada Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Kendari. Nah, Satgas itu sendiri diketuai oleh
Ibu Wali. Bu Wali. Kami sebagai sekretaris, kemudian ada beberapa anggota Satgas, termasuk juga melibatkan Forkopimda. Kemudian tenaga ahli ada mungkin? Ada juga kami merekrut tim percepatan pembangunan Kota Kendari. Kami juga ada tim pendamping profesional untuk KKMP. Kemudian dengan OPD-OPD yang terkait secara langsung, secara teknis, baik dari sisi tadi, di sisi pengawasannya, sisi perencanaannya, kemudian sisi teknis bidang usaha yang nanti akan dikelola oleh koperasi. Karena koperasi kelurahan ini basisnya adalah basis di kelurahan. Betul. Maka dari itu pengurus, kemudian pengawas, termasuk nanti anggota koperasi itu berasal dari kelurahan masing-masing. Siap. Nah, tentu kan ini koperasi, Pak Kadis kan jelas ada anggotanya. Ya. Nah, ini saya lihat juga ada instruksi, kita juga diperintahkan, bukan hanya warga masyarakat, tapi juga ASN, khususnya khusus Pemkot Kendari ini, untuk menjadi anggota. Nah, sebenarnya prinsipnya di sini, apakah memang dia sifatnya diperintahkan, artinya kalau diperintahkan berarti wajib, atau hanya sekedar himbauan, berarti kan hanya sunnah istilahnya kan? Nah, menurut Pak Kadis bagaimana itu? Berkaitan dengan lahirnya instruksi ini, sebenarnya berawal dari kami diskusi dengan Ibu Wali. Prinsipnya pimpinan kami ini kan begini, sekarang ini di Kota Kendari, segala macam aktivitas itu selalu adalah menjadi teladan itu para ASN. Misalnya contohnya, misalnya kerja bakti untuk urusan sampah segala macam. Kan kita menjadi motor ini. Artinya kita ini sebagai ASN sekaligus juga warga masyarakat. Bagaimana memberikan contoh kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, berawal dari situ, karena tadi semangat yang ingin dibangun berkoperasi itulah semangat gotong royong. Jadi bukan lagi seperti koperasi yang dulu. Kalau seperti yang dulu, anggota itu terkesannya menjadi anggota koperasi itu karena mau pinjam atau orang-orang yang tidak mampu. Tapi semangat gotong royong yang dibangun di koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru orang-orang yang mampu itu masuk berkoperasi sehingga dia bisa membantu orang yang tidak mampu. Nah, berawal dari situ tadi kami jelaskan dengan sistem digitalisasi yang kami bangun di semua KKMP ini tadi sudah terinstal, jadi bisa diketahui segala aktivitas yang ada di koperasi itu nanti bisa dipantau oleh Ibu Wali, termasuk saya juga sebagai kepala dinas. Kabarnya begini, Rp1 uang yang bergerak di koperasi itu akan diketahui oleh pimpinan. Tadi untuk memastikan bahwa semangat gotong royong ini dan transparansi terpenuhi. Nah, tadi bahwa ASN ini adalah sebagai teladan, supaya dia nanti melakukan menjadi anggota koperasi sehingga nanti juga walaupun saat ini masyarakat saja sudah ada sekitar 2.000 yang sudah mendaftar. Sudah ya. Sudah mendaftar, tapi karena tadi basisnya koperasi Kelurahan Merah Putih adalah berbasis kelurahan, jadi masyarakat yang ada kelurahan situ, kami sudah dibuatkan dari kementerian itu semacam sistem informasi koperasi. Kemudian kami ada sistem SISPO, sistem informasi sistem dan prosedurnya, sistem operasionalnya tadi. Nah, di dalamnya itu sudah mencakup semua potensi-potensi yang ada di kelurahan, berapa banyak warga yang ada di situ, potensi-potensi ekonomi apa ini. Nah, itulah yang kemudian kita ingin supaya nanti menjadi wadah inilah koperasi ini. Nah, kembali lagi, teman-teman ASN ini kan menjadi contoh dan teladan, sehingga kami menyampaikan ke Ibu Wali bagaimana kalau diberikan instruksi kepada seluruh ASN, baik PNS maupun P3K untuk menjadi anggota koperasi sesuai dengan domisili KTP-nya. Domisili KTP-nya nanti sekaligus juga di samping tadi ASN menjadi teladan, sekaligus juga menjadi pengawas atau melibatkan partisipasi terhadap koperasi itu. Karena ibarat ketika ada anggota misalnya situ yang berasal dari PNS, pasti akan bisa mengawal bagaimana nanti operasional koperasi ini. Nah, kami dari Satgas itu membuatkan semacam kemudahan-kemudahan dalam melakukan pendaftaran, bahwa di koperasi itu kan memang harus ada secara formalnya. Nah, itu dia, mungkin masuk menjadi anggota itu pasti ada syaratnya. Nah, syarat-syarat yang dibutuhkan apa aja Pak Kadis? Jadi pertama bahwa ketika kita menjadi anggota koperasi, maka sesungguhnya kita adalah pemilik koperasi itu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian untuk memudahkan tadi itu persyaratannya sederhana saja. Jadi mendaftar itu sifatnya gratis. Pertama itu harus kita luruskan. Jadi mendaftar itu sifatnya gratis. Persyaratannya hanya ada 2, yaitu dia menandatangani formulir permohonan menjadi anggota, melampirkan fotokopi KTP, kemudian foto yang bersangkutan,
Kemudian dia tanda tangan. Pas foto maksud tadi, pas foto. Pas foto ataupun foto bisa kami buatkan semacam sistem, jadi dia bisa langsung selfie, langsung fotonya ada di situ. Lalu kemudian kami buatkan bisa datang langsung ke koperasi atau melalui tautan yang secara online. Seperti itu. Di situ sudah lengkap semua, tinggal diisi namanya siapa, kemudian alamatnya, ya kan? nanti kemudian data ini nanti akan terkirim secara otomatis ke pengurus masing-masing koperasi kelurahan di kelurahan masing-masing. Nah, kemudian dia melakukan verifikasi. Nah, bukti sahnya dia sebagai anggota atau sebagai pemilik koperasi itu adalah dia menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu simpanan pokok dan simpanan wajib itu bulanan? Simpanan pokok itu hanya sekali saja. Simpanan wajib itu setiap bulan. Berapa kalau boleh tahu? Bervariasi, jadi pada umumnya di 65 kelurahan ini simpanan pokok itu kami target itu 100.000 saja per bulan, sekali motor. Sedangkan simpanan wajib itu ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi prinsip di koperasi itu adalah simpanan, ya, simpanan bukan iuran. Jadi simpanan ini menjadi milik yang bersangkutan. Makanya kami rancang sistem digitalisasinya sehingga nanti di samping dia nanti akan menerima kalau misalnya dia tidak punya dia bisa menerima nanti kartu anggota koperasi seperti ini. Seperti itu ya. Sudah ada kartunya. Ya, kartu koperasi ini sama seperti ATM. Jadi bahkan melebihi dari ATM dia. ATM yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Nah, simpanan tadi itu akan masuk ke sini. Jadi berapapun yang disimpan ya sama seperti kita buka rekening bank, tabungan, ya, seperti tabungan. Nah, rekening tabungan. Nah, kami juga merancang satu sistem juga nanti ada digitalisasinya. Jadi kalau tidak bisa punya kartu seperti ini, bisa juga dia dalam bentuk semacam koperasi merah putih banking gitu. Kami masih sebut itu namanya micropay. Nah, micropay pun juga itu bisa digunakan untuk bertransaksi, bisa melakukan pembayaran melalui QRIS, gitu ya. Dan transparan, berapapun simpanan kita yang kita simpan di situ, tercatat di jumlah simpanan kita. Nah, itu yang kita inginkan, karena supaya masyarakat ini percaya bahwa simpanan itu dikelola dan dia transparan, dia bisa mengetahui. Tapi sekaligus juga dia menjadi anggota dari koperasi itu, dia memiliki. Jadi ibarat koperasi ini adalah sebuah perusahaan, pemiliknya adalah para anggota. Jadi rupanya sama dengan koperasi yang lain, misalnya jadi koperasi simpan pinjam. Ya, kalau unit bisnisnya nanti, kalau sesuai dengan instruksi Bapak Presiden itu, dia ada sekitar 7 bahkan lebih sebenarnya. Jadi nanti bidang-bidang usahanya itu antara lain misalnya gerai sembako. Kemudian nanti ada gerai, ya termasuk gerai simpan pinjam. Ada juga gerai misalnya dia pergudangan. Bisa usaha pergudangan, ada juga cold storage, ada juga misalnya apotik desa, kalau di desa itu ada apotik desa, ada juga misalnya dia menjadi agen layanan keuangan misalnya. Tadi misalnya mau isi pulsa lewat koperasi, bisa gitu ya, bisa lewat koperasi, atau mau transfer uang, mau kalau kami tidak bisa sebut transfer sebenarnya, pemindahan saldo. Bisa transaksi gitu ya? Bisa. Misalnya mau mengirimkan uang buat anaknya, ya dari situ tadi. Semua bisa. Jadi luar biasa fungsinya termasuk misalnya ya kita inginkan Koperasi Kelurahan Merah Putih nanti ini menjadi wadah bagi pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Kami dorong juga pengusaha-pengusaha itu untuk menjadi anggota koperasi sehingga nanti bisa menerima layanan-layanan tadi gerai-gerai itu, sekaligus juga misalnya dalam sisi akses permodalan. Masuk pemasarannya, ini nanti kita kembangkan lewat Koperasi Merah Putih. Nah itu tadi, karena kan ini kan pasti kan ada bantuan modal yang dikelola oleh koperasi. Berarti nanti UMKM ini bisa minjam dong kalau begitu, atau anggota itu juga bisa minjam? Bisa. Itu skalanya ada kalau boleh tahu? Iya, jadi begini, jadi di koperasi itu kami menyebutnya itu sebenarnya bukan simpan pinjam, tapi namanya itu pembiayaan. Pembiayaan. Pembiayaan itu nanti kita akan kembangkan. Kita berupaya agar dia menjadi lebih murah dibanding yang lain. Nah, kan kemarin sudah ada juga regulasi berkaitan dengan PMK 49 tentang dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan Koperasi Merah Putih. Kemudian ada juga PMK 63. PMK 63 itu tentang sisa lebih anggaran pemerintah itu untuk mendukung juga Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian ada Permendagri 13/2025 tentang dukungan bupati wali kota terhadap
Koperasi Merah Putih. Merah Putih. Nah, sudah ada sebuah regulasi-regulasinya berkaitan nanti itu. Nah, cuman memang kebijakannya saat ini kita tadi secara bertahap operasional ini kita mulai dulu dari gerai-gerai tadi, gerai sembako misalnya, Oh, iya, atau iya, iya. gerai layanan keuangan, apa segala macam kita mulai dari situ. Karena nanti memang yang dibutuhkan oleh koperasi adalah struktur permodalan tadi. Nah, modal dasar di koperasi itu adalah tadi simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Nah, itulah yang menjadi modalnya. Nanti kemudian dapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan pendanaan berkaitan dengan permodalan koperasi. Siap. Jadi sebetulnya kita dengan hadirnya koperasi itu sangat membantu warga kita Ya, dalam rangka misalnya ada UMKM-nya bisa pinjam ya, dan itu bisa berjalan secara simultan. Nah, jadi mungkin bisa di closing statement-nya Pak Kadis dengan mungkin semacam himbauan untuk para warga dan ASN kita untuk bagaimana menarik supaya mereka bisa jadi anggota koperasi. Silakan Pak Kadis. Baik, jadi pertama kami dari bagian dari Satgas Percepatan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Kendari menghimbau dan sesuai dengan instruksi Ibu Wali meminta kepada seluruh anggota masyarakat yang bermukim di sebuah kelurahan yang ada di Kota Kendari untuk menjadi anggota, termasuk terkhusus bagi rekan-rekan ASN baik PNS maupun P3K untuk menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai juga domisili KTP masing-masing. Lalu kemudian di situ kami dari sisi teknisnya, dinas yang membidangi urusan koperasi akan merancang sebuah sistem pondasinya supaya tadi ini pengelolaan koperasi ini betul-betul semangat tentang gotong royong, semangat tentang transparansi, termasuk pengelolaan usaha yang profesional itu bisa diwujudkan dengan berkoperasi. Jadi ayo kita berkoperasi, koperasi Indonesia bangkit sesuai dengan apa yang disampaikan. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Bisa. Luar biasa, Pak Kadis sudah menyempatkan waktunya untuk mensosialisasikan betapa penting dan bermanfaatnya kita berkoperasi, dan itu sudah difasilitasi. Dan sebenarnya kalau menjadi anggota sangat simpel sekali sebetulnya karena sudah disiapkan formnya, tautannya. Jadi bisa menyiapkan KTP-nya, berfoto selfie, dan langsung disubmit, bisa langsung jadi anggota koperasi. Saya kira demikian Pak Kadis, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami di podcast Kendari Semakin Maju yang dikelola oleh Kominfo Kota Kendari. Demikian para pemirsa podcast, demikian, dan lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.